Om Swastiastu, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, namo buddhaya. Baik, pada sore hari ini saya akan melanjutkan vlog saya sambil santai sembari sejenak, santai di Puncak Mawar. Lokasinya berada di Puncak Mawar, di lingkungan Dewasana, Kelurahan Pedem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali. Sengaja sore hari ini saya mencoba jalan-jalan, sambil jalan-jalan menuju ke Puncak Mawar ini, sembari melihat-lihat pemandangan, lanjut membuat satu vlog. Pada vlog sore hari ini saya ingin membahas tentang ada inbox dari seorang kawan di luar Pulau Bali yang meminta saya untuk bicara tentang perbedaan antara abdi negara, abdi bangsa, dan abdi orang. Jadi jelas dari tiga kalimat itu, dari tiga terminologi itu, pandangan saya jelas berbeda sekali. Apa yang dimaksud dengan abdi negara, kemudian abdi bangsa, kemudian ke abdi orang. Pertama, abdi negara. Abdi negara berarti seseorang itu dia mengabdi kepada negara. Negara itu apa? Negara adalah entitas, satu kesepakatan sekelompok orang atau masyarakat atau rakyat yang membentuk satu kesatuan yang diberi dengan nama negara. Memiliki masyarakat itu tentunya memiliki kesamaan keinginan, kesamaan tujuan, kemudian kesamaan motivasi membentuk perkumpulan tersebut. Jadi artinya negara itu sifatnya lebih permanen dia. Negara sifatnya permanen kecuali negara itu bubar. Nah, artinya di sini kalau kita hubungkan dengan diksi abdi negara, berarti dia mengabdi kepada entitas itu. Mengabdi kepada entitas yang dibentuk itu, lembaga yang dibentuk itu. Itu abdi negara. Kemudian abdi bangsa. Abdi bangsa berarti mengabdi kepada satu komunitas, satu masyarakat yang menyebut dirinya sebagai satu kumpulan masyarakat yang memiliki corak yang sama, yang tadi hubungannya dengan ada hubungannya dengan negara tadi. Berarti satu negara berarti ada satu bangsa. Jadi ketika kita bicara abdi negara dan abdi bangsa, ini mempunyai diksi, mempunyai maksud yang hampir mirip. Kalau tadi abdi negara kepada lembaganya, entitasnya, lembaganya, sekali lagi. Kemudian kalau abdi bangsa kepada masyarakat secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan. Nah, itu abdi negara. Kemudian abdi orang, jelas abdi orang sifatnya personal, berarti satu orang atau beberapa orang. Jadi seseorang itu ketika dikatakan dia mengabdi kepada orang, berarti dia mengabdi kepada personal, mengabdi kepada orang-orang. Nah, itu perbedaan yang sederhana antara abdi negara, abdi bangsa, dan abdi orang. Mungkin request dari kawan ini meminta saya untuk membedakan ketiga diksi itu, mungkin berkaitan dengan beberapa waktu lalu saya mengupdate status tentang abdi negara, abdi bangsa, dan abdi orang. Jadi kalau dikaitkan dengan status saya di sosial media itu, sebenarnya yang namanya aparat negara itu semestinya dia mengabdi kepada negara, mengabdi kepada bangsa, bukan mengabdi kepada personal atau orang per orang. Kenapa demikian? Karena yang permanen itu adalah negara. Yang permanen itu adalah negara, kemudian yang menunjukkan sifat yang universal itu adalah bangsa. Jadi seyogyanya yang namanya aparat negara, aparatur negara itu harus mengabdi kepada negara dan bangsa. Nah, akan berbeda halnya ketika ada diksi yang muncul tentang mengabdi aparat pemerintah atau mengabdi kepada pemerintah. Pemerintah itu sifatnya tidak permanen, dia bisa temporary, artinya seiring dengan keberlangsungan suatu negara itu akan terjadi beberapa kali rezim pemerintahan. Jadi sifatnya periodik dia, sifatnya tidak permanen. Katakanlah misalnya contohnya kita ambil di luar negeri, negara Amerika beberapa waktu yang lalu pernah dipimpin oleh Ronald Reagan. Berarti itu kita bisa katakan sebagai pemerintahannya Reagan, berarti rezimnya Reagan. Kemudian ada Bill Clinton, berarti pemerintahan Clinton, berarti rezimnya Clinton. Kemudian pernah terjadi negara Amerika pemerintahannya Obama, rezimnya Obama. Jadi itu hal yang bisa dijadikan contoh bagaimana membedakan antara negara,
bangsa, dan pemerintah tadi. Nah, seyogianya yang namanya aparat pemerintah seharusnya mengabdi kepada negara bangsa, bukan kepada orang per orang personal. Kita juga boleh memberikan kritik, masukan, saran kepada pemerintah atau rezim apabila mungkin apa yang dilakukan atau apa keputusan kebijakan yang dibuat itu mungkin kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jadi tidak boleh alergi, rezim tidak boleh alergi menerima masukan, saran, dan kritik. Demikian juga masyarakat, apabila ingin dikatakan sebagai masyarakat berpengetahuan, apabila ingin mewujudkan masyarakat berpengetahuan, maka masyarakat itu harus memahami hak dan kewajibannya. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perbedaan diksi abdi negara, abdi bangsa, dan abdi personal, termasuk bagaimana seharusnya pakem pengabdian seorang aparatur negara. Demikian vlog yang saya buat pada sore hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.